sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begins, sikap berdoa, hap. Bismillahirrahmanirrahim, amin. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Ada yang tahu lagunya Berkibarlah Benderaku? Nah, dalam hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah berwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tentang informasi penting pada teks. Silakan anak-anak menyiapkan bukunya dan menyiapkan alat tulisnya. Lalu kalau sudah, simak materi berikut ini ya. Halo anak-anak yang soli dan solihah. Hari ini kita akan belajar mengenai informasi penting pada teks. Kita memasuki tematik kedua. Materi yang pertama yaitu menyajikan informasi penting dalam bentuk tabel. Bentuk tabel berisi pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan isi teks. Dengan tabel, isi teks dapat dipahami dengan mudah karena informasi teks dapat langsung diurutkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Membuat pertanyaan berdasarkan informasi penting pada teks. Kita menggunakan kata tanya. Yang pertama, apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Bunda mempunyai teks bacaan yang berjudul Kuldesak Lantaran Jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar merusak hidung warga Pekanbaru Riau pada Selasa pekan lalu. Seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersapu asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung, di rumah saja sudah tidak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun ini memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tidak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Informasi teks dalam bentuk tabel. Nah, di sini Bunda mempunyai tabel yang berisikan kata tanya, pertanyaan, dan jawaban. Kata tanya apa? Pertanyaannya, apa penyebab asap di Riau? Jawabannya, penyebab asap adalah kebakaran hutan. Kata tanya siapa? Pertanyaannya, siapa nama narasumber? Jawabannya, nama narasumber adalah Asep Dadan Muhanda. Kata tanya di mana? Pertanyaannya, di mana kebakaran hutan terjadi? Jawabannya, kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Kata tanya bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana antisipasi untuk menghindari asap?
Jawabannya, sebagian penduduk Riau keluar wilayah. Kata tanya mengapa? Pertanyaannya, mengapa meninggalkan Riau dinilai tepat? Jawabannya, meninggalkan Riau dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Isi teks berdasarkan kata kunci. Kata kunci adalah kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks dan dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk mendapatkan informasi pada teks. Cara mencari informasi teks melalui kata kunci. Yang pertama, mencari kata yang diulang-ulang. Yang kedua, mencari kata kunci pada ide pokok. Yang ketiga, mencari kata yang diucap kembali tetapi diganti kata lain. Urutan peristiwa dalam teks. Urutan peristiwa merupakan alur kejadian dalam teks. Setiap peristiwa dihubungkan oleh sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan oleh terjadinya peristiwa lain. Mengurutkan peristiwa dalam teks untuk menggali informasi dapat menggunakan kata tanya. Caranya yang pertama, buat daftar pertanyaan dan jawabannya. Yang kedua, kembangkan poin-poin menjadi kalimat utuh. Yang ketiga, rangkai menjadi paragraf baru secara urut. Penggunaan kosakata baku dalam teks. Setelah menemukan informasi penting dalam suatu teks dengan bantuan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, teks atau bacaan pada umumnya menggunakan bahasa baku. Bahasa baku atau kosakata baku adalah bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh kosakata baku. Bunda mempunyai tabel kosakata baku. Yang pertama, kata baku izin. Untuk kata tidak bakunya, izin. Yang kedua, infeksi. Kata tidak baku, infeksi. Perbedaannya jika kata baku menggunakan F dan kata tidak bakunya menggunakan huruf V. Yang ketiga, jadwal. Kata tidak bakunya jadwal. Yang keempat, sistem. Kata tidak bakunya sistem. Yang kelima, praktik. Kata tidak baku praktek. Yang keenam, kwitansi. Kata tidak baku kwitansi. Yang ketujuh, ijazah dan kata tidak bakunya ijazah. Teks narasi. Teks narasi adalah bacaan yang berupa karangan yang mencerminkan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Biasanya narasi dapat berupa kejadian nyata atau khayalan, digunakan untuk menghibur pembacanya melalui cerita. Jenis-jenis teks narasi. Narasi ekspositori adalah narasi yang dibuat secara detail, jelas, dan mudah dipahami. Narasi artistik adalah berupa imajinasi yang digunakan untuk menghibur pembacanya. Narasi sugestif adalah teks narasi yang dibuat dengan tujuan tertentu, supaya pembaca mampu seolah melihat dan mempercayai isi bacaan. Ciri-ciri teks narasi. Isi teks karangan berisi cerita, kisah, atau peristiwa tertentu. Dibentuk dari beberapa susunan paragraf dengan gaya naratif. Memiliki kronologi yang jelas. Terdapat suatu peristiwa atau konflik. Dan yang terakhir, memiliki unsur-unsur pembentuk. Menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Sebuah bagan yang menggambarkan rangkaian gagasan.
digunakan untuk mengembangkan gagasan atau informasi. Dibuat berdasarkan teks yang dibaca dan informasi yang diperoleh. Membuat peta pikiran menggunakan kata tanya. Kita menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Contoh peta pikiran dari teks bacaan. Judulnya Kuldesak Lantaran Jerebu. Apa penyebab asap di Riau? Penyebabnya adalah kebakaran hutan. Siapa nama narasumber? Nama narasumber adalah Asep Dadan Muhanda. Di mana kebakaran hutan terjadi? Kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Bagaimana upaya penduduk menyelamatkan diri? Sebagian penduduk Riau keluar wilayah. Mengapa memilih meninggalkan Riau? Karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Kapan sekolah mulai diliburkan akibat asap? Sejak awal September lalu. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham materi pada hari ini? Mudah bukan? Hari ini kita belajar tentang apa? Yang pertama, kita belajar informasi penting pada teks. Kedua, kita belajar tentang urutan peristiwa. Ketiga, kita belajar membuat ringkasan informasi penting. Nah, silakan anak-anak untuk mengerjakan kuis yang ada di website e-learning Teladan. Bapak yakin anak-anak mengerjakan dengan baik dan maksimal. Jangan lupa di rumah tetap menjaga kesehatan, rajin berolahraga, serta tetap sholat 5 waktu. Karena di Teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillah. Bapak cukupkan pembelajaran pada hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi